Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk tema pembacaan kali ini sesuai nanti dengan apa yang kartunya terbuka saja ya. Oke, kalau aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang suka berpetualang, suka mengambil resiko dan punya jiwa bebas. Jadi suka mengambil kemungkinan-kemungkinan dalam hidup, ya. Terus itu aku lihat di sini nampaknya kamu mulai mencoba untuk menyembuhkan dirimu, mencoba melepaskan dia, mencoba melepaskan rasa sakitmu, ingin memurnikan dirimu, ingin membersihkan dirimu dari hal-hal yang toksik dan hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang tidak membuatmu bahagia, ya, yang membuat kamu stuck, yang membuat kamu tidak melakukan kemajuan dalam hidup. Karena di sini aku lihat kamu sempat merasa terperangkap dalam suatu hubungan, kamu merasa terjebak, terikat, tertawan dalam suatu hubungan. Hubungan yang kamu jalani itu ya bersama dengan orang yang memiliki jiwa bebas itu tadi, punya suka berpetualang itu gitu ya. Suka mengambil resiko-resiko gitu ya. Dan aku lihat sekarang mungkin kamu melarikan diri dari dia atau menghindari dia atau bahkan sampai memblokir dia. Jadi kayak kamu mendorong dirimu untuk menjauh dari dia. Seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini dia energinya maskulin ya, dia entah perempuan atau wanita, pokoknya perempuan atau laki-laki, dia energi maskulin. Jadi punya jiwa kepemimpinan, tegas ya, berani ya, pokoknya jiwa maskulin banget deh. Terus juga dia ini orang yang masih suka mengejar banyak hal, termasuk materi, kebebasan, mengejar cinta, mengejar pasangan, dia cari yang lebih sehingga karena dia ini selalu banyak sekali karena dia ini masih selalu ingin mengejar, makanya hubungan kamu dengan dia terasa toksik banget gitu ya. Benar-benar keteguhan hatimu ini diuji saat bersama dia gitu ya. Kamunya setia, dianya mengejar wanita lain atau pria lain, atau dia mengejar materi, mengejar hal-hal yang apalah ya selain kamu gitu ya. Atau bahkan mungkin kamu pun nggak pernah ngerasa seperti dikejar-kejar oleh dia ya, dia lebih memilih mengejar yang lain gitu. Kalau aku lihat ya, Seven of Cup reverse pertanda bahwa ada wajah yang riang dulu di dalam hubungan kamu dengan dia. Entah di sini kamu orang yang memang periang atau dia orang yang periang, atau kalian sama-sama orang yang periang ya. Tapi sekarang sudah menjadi masa lalu. Jadi sudah tidak bisa lagi melihat wajah riang dari pasangan kalian, atau dia sudah tidak bisa lagi melihat wajah riang dari dirimu. Seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ketika dia sudah tidak bisa lagi melihat wajah riangmu, dia sudah merasa bahwa itu sudah menjadi masa lalu, sekarang mulai berpikir kembali tentang kemana arah hubungan kalian sebenarnya, yang sebenarnya dia inginkan.
yang sebenarnya dia itu maunya gimana sih, pasangan yang seperti apa sih, pasangan yang mana sih yang dia mau gitu ya. Sehingga saat ini aku lihat memang ada kejelasan yang sangat dibutuhkan untuk menilai hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini, atau yang kemarin terakhir kali itu yang ngeganggu hubungan kalian untuk bisa bersama tuh apa gitu ya. Nah, di sini dia tidak ingin lagi membiarkan hal-hal yang belum terselesaikan di antara kalian berdua dibiarkan begitu saja gitu ya. Jadi kayak dia ingin atau dia akan memastikan hal-hal dalam kisah percintaanmu bersama dia menjadi tidak kacau kembali gitu. Jadi kayak dia mau ngelakuin effort nih ya terhadap kamu. Terus bagi kamu yang saat ini lagi lajang ya, aku lihat nampaknya kamu berada di persimpangan jalan karena seperti tidak dapat menemukan pasangan yang menurutmu sempurna ya untuk dirimu sendiri. Jadi kamu setelah berpisah dengan dia kayak ada beberapa yang datang menawarkan hubungan sama kamu tapi kayak nggak klik gitu sama kamu, kayak nggak sesuai dengan maunya kamu atau kriterianya kamu seperti itu ya. Jadi kayak kamu itu kayak membatasi diri ya, dan ya tidak bersikap realistis tentang pasangan deh saat ini ya. Jadi kayak berpikir bahwa kayaknya udah nggak ada deh orang-orang di luar sana ya, pasangan yang mau jadi pasangan gue yang perfect gitu loh, yang sesuai mau kriterianya aku gitu ya. Kamu merasa seperti itu. Tapi bisa jadi juga ternyata dia berpikir seperti itu kalau misalkan saat ini dia lagi lajang ya, kalau dia saat ini lagi single juga, dia berpikir seperti itu. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak ada nih pasangan yang menurut dia perfect gitu ya. Nah, karena di sini dia mau memperbaiki masalah di antara kalian, mungkin menurut dia yang mendekati perfect itu ya kamu gitu. Cuman sayangnya saat ini sudah berpisah gitu. Makanya mungkin dia sempat ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi kok nggak perfect ya gitu. Setelah ditimbang-timbang, setelah dinilai-nilai, kayaknya kamu yang lebih mendekati ke perfectnya kriteria pasangan dia gitu. Makanya di sini dia kayak nggak mau membiarkan masalah yang tidak terselesaikan dengan kamu. Ya kayak mau memperbaiki gitulah ya, memperbaiki hubungan. Terus itu ada Two of Wands reverse. Berarti di sini hubungan kamu sama dia saat ini sudah tidak seperti dulu ya. Dia merasa bahwa diri dia atau kamu semakin menjauh satu sama lain ya. Dan aku lihat di sini dia ngerasa hubungan ini membosankan, tidak ada percikan gairah lagi ya. Dia merasa perasaan dia sudah tidak saling berbalas lagi dengan kamu gitu ya. Tapi aku lihat di sini dia merasa ada ketakutan akan kesendirian. Dia orang yang takut sendirian ya, Say. Dia takut kalau dia tuh nggak punya pasangan. Makanya ketika dia udah berpisah dengan kamu, ngejalin sama yang lain, tapi ternyata menurut dia nggak perfect juga tuh pasangan, dia saat ini single, dia mau balikan lagi sama kamu karena dia orang yang takut single, takut nggak punya pasangan, takut sendirian seperti itu ya. Tapi sayangnya ini ada Ten of Sword-nya tegak, Say. Berarti hubungan yang kamu jalani bersama dia saat ini sudah putus ya, sudah ada perceraian, ada perpisahan. Bahkan perpisahan ini juga nggak dengan cara yang legowo, karena ada kebencian ya. Jadi dari perpisah ini masih ada kebencian yang dimiliki oleh satu sama lain atau salah satu pihak gitu ya. Mungkin selama ini di hubungan kalian ada masalah yang begitu serius, makanya sampai berpisah. Terus itu mungkin juga yang membuat masalah ini, yang menjadi masalah serius ini adalah tentang ketidaksetiaannya dia atau pengkhianatan yang dia pernah lakukan terhadap kamu. Dia mungkin selingkuh, dan selingkuhnya mungkin gak cuma sekali dua kali aja, karena di sini pengkhianatan yang dia lakukan itu benar-benar menurutmu udah keterlaluan banget ya, sangat drastis, bisa jadi berulang kali ya.
Terus itu juga mungkin kamu selalu kayak seolah kamu harus bersaing dengan yang lainnya untuk mendapatkan perhatian dia, ya. Terus itu mungkin dia selalu bertindak sebagai korban dalam hubungan agar mendapatkan perhatian dari yang lainnya, seperti itu, ya. Pinter drama deh nih ya orang ya. Terus juga aku lihat di sini kamu setelah kamu pahami, setelah kamu nilai-nilai, setelah kamu mendalami tentang karakternya dia, akhirnya kamu mendapatkan suatu kesimpulan tentang nih orang gagal dalam merubah perilaku dia nggak pernah mau berubah gitu ya, sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan untuk berubah tetap nggak berubah juga, selingkuh ya selingkuh aja gitu ya. Makanya sekarang aku lihat energinya kuat, kamu dengan dia sudah berpisah. Dan mungkin selama ini hubungan kalian ini hubungan yang penuh dengan ketergantungan atau ada sedikit ketergantungan dalam hubungan ya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakamanan terhadap salah satu pasangan yang merasa kayak sulit gitu ya digantungkan seperti ini ya, kayak dibergantungkan oleh pasangan lainnya gitu ya. Jadi kayak tingkat kemandirian di hubungan ini terlalu rendah seperti itu ya. Misalkan gini deh, dia punya hobi A, sedangkan kamu mungkin sangat bergantung perhatian dari dia. Jadi kamu itu selalu posesif gitu, nyariin dia terus ya, sehingga dia mau melakukan hobi dia tuh kayak terganggu gitu. Dia ngerasa kesulitan dengan sikap kamu yang seperti itu, yang terlalu bergantung. Contohnya seperti itu aja ya, sayang ringan-ringan. Atau apalah ceritanya, pokoknya di sini ada ketergantungan yang menyulitkan bagi dia, atau sebaliknya dia yang bergantung, kamu merasa kayak terlalu sulit gitu. Terus itu aku lihat di sini kayak hubungan kalian itu butuh butuh kepercayaan yang kokoh, karena di sini sering curigaan aku lihat ya. Kamu entah curiga sama dia yang curiga sama kamu. Pokoknya fondasi tentang kepercayaan di hubungan ini butuh dikokohkan seperti itu. Terus itu juga mungkin salah satu pihak semakin hari semakin mengontrol pasangan yang lainnya dibandingkan simpatik atau perhatian, tapi justru malah mengontrol ya. Jadi kalau aku lihat di sini saking mengontrolnya, mungkin dia selama ini yang selalu mengontrol kamu, akhirnya di sini kayak kebutuhan kamu atau keinginan kamu itu diabaikan terus sama dia ya. Kamu pengen A, B, C nggak pernah diberi sama dia ya, karena dia terlalu mengontrol kehidupanmu dalam segala aspek. Sedangkan kalau misalkan dia pengen A, B, C, kamu harus ngasih itu semua gitu. Jadi Ace of Cup reverse berarti mungkin selama ini kamu merasa kesulitan untuk membangun dan mempertahankan hubunganmu bersama dia ya. Kamu mungkin selalu menekan perasaan, atau kamu selalu merasa sulit atau tidak mungkin untuk memasuki hubungan yang baru dengan hati yang terbuka juga sekarang ya. Karena di sini mungkin kamu masih merasa bahwa kemarin aja aku ngejalanin hubungan dengan si dia, aku udah effort pontang-panting, aku selalu ngikutin maunya dia, tapi perasaan cintaku tetap tidak berbalas sama dia gitu. Kamu yang selalu effort tapi tetap aja tuh nggak ada kepastian atau nggak ada ikatan atau nggak ada kejelasan seperti itu. Jadi makanya sekarang untuk membuka hati dengan orang baru pun kayak alah udahlah gitu, kayak males gitu ya. Ditambah lagi juga kamu itu punya standar yang tinggi dalam menjalani hubungan yang potensial gitu ya, sehingga aku lihat di sini hatimu tidak bisa sepenuhnya terbuka untuk baik dengan orang baru ataupun orang lama ya. Karena mungkin kamu tidak mau lagi rentan ya perasaanmu seperti di masa lalumu yang selalu disakiti sama masa lalumu ini. Makanya sekarang kayak nggak gampang untuk membuka hatimu baik itu untuk orang baru ataupun orang lama. Seperti itu ya, kamu merasa menderita saat menjalani hubungan dengan orang lama.
Terus itu juga aku lihat di sini ya kamu merasa kehilangan cinta yang selama ini udah kamu perjuangkan. Ya bahkan ya udah sekarang bahkan kamu kayak ngerasa harus benar-benar memutuskan perasaan ini, ya menghilangkan perasaan ini, pokoknya benar-benar memutuskan cintamu secara total sama si orang lama, ya. Bahkan ya aku lihat saat ini kamu sudah kehilangan rasa sentimenmu terhadap si dia, kamu udah kehilangan respect juga sama dia, ya. Bahkan ya dalam hubungan ke orang baru juga berpengaruh akhirnya, kayak kurang respect, kurang perhatian, kurang apa ya, kurang welcome seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini ada seseorang yang saat ini bersikap sangat posesif atau cemburuan ya. Orangnya punya sikap posesif, cemburuan, atau suka mengendalikan. Nah, inilah orang yang mungkin merusak hubungan di antara kalian. Entah yang posesif dan cemburuan dan suka mengendalikan itu kamu atau dia. Silahkan disituasikan saja. Ya, mungkin dia orang yang bersikap posesif, cemburuan, atau juga suka mengendalikan itu dia. Jadi makanya hubungan kalian rusak. Jadi semakin berpegang erat pada hubungan bersama dia, semakin rasanya sakit, semakin rasanya terjerat, semakin rasanya tercekik, seperti itu ya di dalam hubungan ini. Makanya aku lihat perpisahan di antara kamu dengan dia saat ini juga nggak dengan rasa legowo begitu aja gitu ya, masih ada rasa dendam atau kebencian terhadap satu sama lain karena masalah di masa lalu yang mendasari itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin salah satu di antara kalian masih harus memutuskan apakah harus memaafkan pasangan dan melanjutkan hubungan atau gimana gitu ya. Karena di sini mungkin kamu sudah merasa bahwa ya kamu selama ini tersakiti loh sama dia gitu. Jadi bisa jadi saat ini kamulah yang merasa harus memutuskan apakah harus memaafkan dia dan kembali lagi sama dia. Tapi selama ini aku udah tersakiti loh sama dia, udah capek, sakit terus sama dia gitu. Ya. Bisa jadi juga kamulah yang sebenarnya masih menyimpan kebencian atau dendam terhadap dia. Gitu. Kemudian the Hierophant reverse ya, berarti memang ternyata kamu menyadari bahwa tidak ada pesona yang hadir di dalam hubungan kalian selama ini ya, hubungan yang membosankan, tidak menarik, tidak cukup baik untuk menjadi pasangan ya di hubungan ini bersama dia. Dan bahkan pada dasarnya seiring berjalannya waktu semua rasa kebahagiaan, rasa perhatian itu sudah sirna ya. Dan apalah, aku lihat pasanganmu akan merasa atau kamu akan merasa seperti dia ini menyeret kamu menyeret kamu setiap harinya. Jadi kayak apa ya, kayak kamu kayak terombang-ambing gitu, kayak diseret sama dia gitu. Jadi kayak jalanin tapi sakit gitu loh ya, seperti terseret oleh keadaan, oleh controllingnya dia. Jadi semakin dijalani semakin sakit. Apalagi di sini kalau aku lihat kan kamu yang selalu terus-menerus mengusahakan hubungan ini agar tetap langgeng ya, agar tetap bersama seperti itu. Ya, selalu mengusahakan gimana caranya berbagi pandangan dengan dia tentang kemajuan hubungan kalian, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kamu mungkin yang selalu memulai komunikasi terus-menerus dengan dia seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini kamu kayak sudah tidak mempercayai dia lagi, dan ya saat ini aku lihat kamu sudah berpisah dengan dia gitu ya. Karena ya itu dijalani hubungannya kok rasanya sakit banget. Apalagi kalau di Hierophant reverse ini kan berarti hubungan tanpa adanya keselarasan. Jadi mungkin hanya sebelah pihak yang effort atau sebelah pihak yang banyak memberi ya, atau ya pokoknya hanya sebelah pihak doang yang bertindak, yang ada actionnya. Yang satu pihaknya mungkin hanya menikmati ya, atau nggak sama sekali ada apresiasi, ada effort, nggak ada gitu.
Oke, kalau aku lihat mungkin kalian berdua saat ini sedang self love ya, sedang mencoba untuk menyembuhkan diri kalian masing-masing ya, mencintai diri sendiri, berusaha untuk sembuh dari luka batin ya, atau luka di masa lalu atau trauma ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada yang merasa kewalahan nih, dia merasa stres akibat hal-hal yang benar-benar menguras tenaga dia, mungkin masalah pekerjaan, masalah percintaan ya, atau masalah apapun. Jadi dia saat ini kayak lagi kewalahan banget menghadapi kehidupan gitu. Ada runner, mungkin selama ini dia selalu ingin mengejar ini itu ya. Di sini ada chasing kan, dia selalu ingin mengejar yang ini itu yang lebih perfect, yang lebih. Nah sekarang aku lihat ada runner, berarti dia tidak ingin lagi berlari ya, karena ya itu tadi ya, semua yang dia coba itu nggak ada yang dia lihat perfect gitu ya, ditambah dengan unexpected outcome ya, jadi ada hasil yang tidak terduga, yang dia coba mungkin meninggalkan kamu dan memilih yang lain, ternyata tidak sesuai dengan dugaannya, pasangan yang dia pilih selain kamu ternyata tidak perfect juga, seperti itu ya. Atau bahkan ya hal lainnya ya, dia lebih meninggalkan kamu, lebih memilih yang lain, misalkan pekerjaan atau apa gitu ya, yang pokoknya selain kamu gitu. Ternyata segalanya tidak berjalan sesuai rencananya dia gitu ya, jadi kayak kena karma gitu, habis ninggalin kamu, menyakiti kamu. Akhirnya semua rencana dia atau keinginan dia itu tidak tercapai sesuai apa maunya gitu ya. Absence, jadi ketiadaan ya, saat ini dia merasa kayak ada bagian dalam dirinya yang hilang karena kamu sudah tidak ada lagi di sisi dia ya. Dia merasa hampa tanpa dirimu, dia merasa ada sesuatu yang hilang di diri dia, di kehidupan dia tanpa dirimu gitu. Terus juga ada damage, berarti ada kerusakan ya. Dia tahu bahwa kita berdua terluka karena tindakannya, karena pilihannya, karena kelakuan dia, seperti itu. Jadi dari tindakan dia nggak cuman kamu doang ya yang terluka, tapi dia juga terluka. Ya ini sekarang ya, dengan dia memilih yang lain, kena karma deh, semuanya tidak berjalan sesuai maunya dia. Jangankan sesuai maunya dia ya, bahkan untuk berjalan lebih baik aja, apa yang selama ini dia prioritaskan atau apa yang selama ini dia pilih itu juga enggak gitu, enggak berjalan baik ya. Jangankan mau sesuai keinginan dia, berjalan baik aja enggak gitu ya. Terus itu ada tak terganti. Jadi menurut dia, cara kamu mencintai dia takkan pernah ada tandingannya tuh ya. Jadi walaupun dia sempat menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, setelah berpisah dengan kamu, si D, si E, si F, ya entahlah berapa banyak gitu ya. Ternyata cara kamu mencintai dia selama ini itu beda dengan yang lainnya gitu. Kamu yang paling perfect, kamu yang paling mendekati, kamu yang paling sesuai dengan maunya dia dalam mencari pasangan, dalam memiliki pasangan gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua-belah zodiak ada semua ya. Ya, kedua-belah zodiak ada semua dalam pembacaan ini. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 9, 21, 19, 22, 20, 12, 28, 4, 27, 16, 11, 29, 7, 30, 5, 23, 1, 10, 25, 26, 24, dan 6. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Juli, Mei, April,
Juni, Januari, Agustus, November, dan Maret. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio ular, sio macan, sio kelinci, sio kuda, sio monyet, sio kambing, sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. T, W, O, G, R, Y, J, F, L, Z, P, C, V, N, E, M, A, Q, X, U, S, D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.